Menurutku sih nggak salah ya pelatih itu dikasih kesempatan gitu. Tapi memang progresnya harus kita lihat juga gitu. Apalagi ya itu tadi yang aku kritisi sih sebetulnya ya jabatan dia itu apa gitu ketika di sini. Karena kan di satu sisi kan Dirtek kan awalnya beliau gitu loh. Makanya ketika Dirtek melatih itu sebetulnya udah ya, luar gitu. melenceng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast. Nggak bisa Ayo. soalnya lagi sedih. Sedih. Situasi sedih mas. Oh iya, harus sebagai hitam lah ini. Sedih karena Indra Safri terancam dipecat atau bagaimana? Ya sedih lah ngerasain. Kok kayaknya kita mau kembali ke masa-masa yang channel alih taktik pertama di Indonesia. Kembali lagi nih podcast tercinta kita setelah kemarin ada sih. Ada kemarin. Ada tapi cuman satu. Di channel satu karena kita bahasnya si ini Madrid City. Madrid City. Yang leg pertama ya. Oke, kali ini kita akan membahas hal yang lagi rame diperbincangkan Mas Faiz dan rame dan menyedihkan lah ya Mas, bisa dibilang. Mengecewakan mungkin. Bukan menyedihkan. Karena hari ini kita akan membahas Sukatani. bukan. Oke, jadi hari ini kita pembahasan karena Rimo sudah memakai jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ya. Dan Mas Faiz memakai jersey Justin Hubner. Ini apakah kerinduan Justin Hubner, Pratama Arhan, Indra Safri. Oke. Safri. Indonesia. Garuda muda ini. Sama kayak orangnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bukan kegagalan sih menurutku, karena tahun lalu waktu di PK Sintayong juga sebenarnya nggak lolos fase grup. Cuman ada satu kemenangan ya, satu kemenangan satu seri, poinnya 4 pokoknya. Uzbekistan seri, lawan Irak juga kalah ya Mas ya. Terus Uzbekistan 0-0 yang padahal jadi juara tahun. Dan di final kan Irak juara bertahan. Dan statusnya. Indonesia statusnya kemarin kan di grup neraka, di finalnya adalah Irak kontra Uzbekistan yang dimana dua di atas. Iya. Terus waktu yang terakhir menang ya kalau Iya. 4 poinnya, cuman yang kali ini poinnya baru cuman 1. Jadi hasil akhirnya sama, cuman yang dikritisi ini banyak adalah perihal cara main Mas Faiz. Karena setelah cukup lama ya, kurang lebih 5 tahun kita melihat Indonesia ini main secara dengan cara yang berbeda. Bukan lebih baik atau lebih jelek, cuman masih berbeda aja menurutku kalau di bawah Sintayong. Maksudnya ada hal-hal yang memang sebelumnya kita itu merasa ya udah kalau nonton timnas ya udah gitu-gitu. Cuma setelah dipegang Sintayong kurang lebih 5 tahun tuh kan ada gregetnya gitu loh. Terus kalau kata Mas Faiz kemarin kan sempat yang quote yang aku ini tuh, Sintayong tuh mengajarkan bahwa bermain bertahan itu nggak apa-apa. Karena kan selalu dianggap negatif football atau jelek lah mainnya. Cuman terlepas dari itu semua, apa yang salah Mas Faiz sama secara teknis ya, maksudnya di bawah asuhan Indra Safri ini, kalau dari Bung Rimo mungkin karena kemarin nonton 3 pertandingan full. Cuman menambahkan aja kekecewaan kita sebagai supporter Indonesia adalah ini bukan turnamen yang tiba-tiba ada di depan mata. Ini adalah turnamen yang memang dipersiapkan bukan mandiri challenge sih. Ini adalah turnamen yang dipersiapkan secara panjang, di mana timnas muda kan di Jepang ikut Toulon, terus ke Korea, di Bali, terus terakhir ada Mandiri Challenge. Maksudnya kita mengeluarkan effort yang nggak cuma effort, tapi juga dana yang nggak sedikit buat mengirim Garuda Muda ke negara lain buat belajar dan buat meningkatkan permainan mereka. Cuman apa yang kita lihat di pertandingan kemarin, aku nggak bisa bilang mereka bermain jelek, tapi at the end of the day yang kita lihat adalah hasil akhir, skor akhir. Nah, menurut Mas Faiz seperti apa? Ya sebetulnya menyambung apa yang dibilang Erik tadi ya, soal apa yang diajarkan Sintayong soal bertahan gitu. Justru kita lemah di situ. Iya, betul. Padahal kita udah improve nih sebetulnya di era STY. Kita dikasih tahu loh, ternyata ada loh main seperti ini gitu, defend dan counter serangan cepat. Meskipun di era STY juga nggak bisa dibilang oke, terutama ketika counter attack gitu. Itu masih jadi PR sampai dia meninggalkan tuh, bahkan di semua kelompok umur masih jadi PR. Tapi intinya ketika di fase bertahan ternyata saya itu bikin pondasi bermain itu
milihnya di situ di fase bertahan dulu gitu. Tapi ketika kita nonton kemarin itu nggak bisa dibilang ya buruk gitu, apalagi ketika lawan Iran itu pertandingan pertama 3-0. Nah itu aku juga nggak paham juga sih kalau dilihat shape bertahannya itu 4 back sebetulnya, jadi Buffon terus tengah KDRL, Iqbal terus kiri Donitri gitu, jadi cuman nggak main 5 gitu. Karena pertandingan yang aku tonton ketika lawan Yaman atau sebelumnya apa? Uzbekistan tuh 5-4-1 ketika bertahan 5-4-1. Tapi waktu lawan Iran itu 4-5-1. Jadi di belakang tuh 4 terus 5 di tengah, tapi di depan cuma 1. Makanya idenya gimana sih idenya Indra Shafri ini, Coach Indra Shafri ini apa karena kebobolan lebih awal jadi dia ngurangin back di depan gitu ya, di belakang gitu untuk melakukan press. Tapi anehnya juga ngepress tuh jadi misalkan nih namanya kan hilang bola ya, maksudnya namanya lah posisinya kan seperti aku pernah bahas tuh soal game state ya, kalau kedudukan ya 0-0 oke lah. Kayak STY kan ketika situasinya 0-0 ya udah full bertahan gitu, main 5 gitu, 5-4-1 kalau misalkan manajemen game plan-nya gitu. Di game plan di awal tuh game plan tuh kan disiapin sebelum main ya. Di situasi-situasi pertandingan tuh kita respon, tapi di awal tuh kita harus punya game plan dulu gitu. Tapi Indra Shafri kenapa lawan Iran langsung 4 back gitu. Langsung 4 back, jadi numpuk pemain di sini. Tapi waktu ketinggalan itu harusnya kan rebut bola. Kalau STY kan pasti pasif ya mainnya karena masih 0-0 ya. Wajar lah karena ya udah nunggu lawannya lah ini gitu. Tapi ketika udah kalah ya udah kita harus terbuka. Betul. Kita harus terbuka. Nah, Indra Shafri itu kemarin ini nggak ada yang nemenin gitu ngepresnya. Jadi ya referensinya sendirian. Iya, Jan Shafri sendirian. Jadinya ya di pingpong aja, dia udah unggul menit 4 gitu. Menit 4 udah unggul, ngapain lawannya itu ya udah ngontrol pertandingan aja, main possession, main meskipun nggak bisa dibilang mainnya cuman possession tanpa penetrasi, sebetulnya banyak penetrasi juga, terutama dari umpan-umpan silang. Itu yang kemarin rame juga soal kalah postur itu dalam tanda kutip kalah postur yang sedang rame kan karena ada nggak usah tutup langsung aja, karena ada pandit yang bilang bahwa kita kalah postur. Nah terus kalian bisa apa? Ya kan gak kayak gitu cara berpikirnya, menurut gak kayak gitu karena kan kalau kayak gitu Cannavaro gak mungkin juara Piala Dunia dong. Ya sampai akun Lisandro Martinez gak mungkin bantuin Messi juara Piala Dunia dong gitu. Messi juga pendek tapi juara Piala Dunia kan gitu loh. Lebih ke taktik sih sebetulnya. Jadi menyiasati. Menyiasati kekalahan postur itu. Jadi kemarin tuh Indra Shafri secara defense corner itu dia pakai sekitar 6 pemain di dalam kotak dan zona. Zona artinya dia nggak jaga orang gitu. Betul, jadi jaga zonanya. Aku yang heran tuh kenapa ada orang di sini gitu nemenin kiper. Satu kayaknya sih seingatku shape-nya kayak gini ya. Entah 5 entah 6. Jadi nemenin kiper di sini ada gitu. Nemenin kiper. Nah, sementara lawan bergeraknya dari ini kurang di kotak ya. Di kotak tuh ada 3. Di sini ada 2. Di belakang tuh saya ingatku ada 2 atau kadang nggak di sini gitu. Tapi yang di golnya pertama itu posisinya tuh kayak gini. Jadi Iran tuh datang dari lini kedua gitu. Jadi nggak nge-challenge ini gitu memang. Jadi nggak nge-challenge ini, tapi ini sebetulnya ya ini entah tahu kelemahan dari timnas kita atau entah memang desain taktiknya dia seperti itu. Jadi bola itu diarahkan ke sebetulnya ke zona ini sih, di crossing ke zona ini dan nggak mengarah ke pemain gitu. Kalau di sini kan, misalkan ada orang di sini, ya udah ini mengarah pemain duel. Kalau kamu alasan ini kalah postur, it's okay gitu. Karena startnya ini sebetulnya lagi sama tapi yang kemarin tuh startnya gini dia. Jadi gini. Ke depan lah maksudnya. Jadi larinya ke daerah kosong, ke ruang gitu ya, ke ruang kosong. Dan itu pemain kita yang satu pertama kelihatan
ini apa, ball watching, terlalu ngelihat bola, nggak lihat musuh datang gitu. Jadi dia ngerasa karena zona musuh kedua, dia ngerasa zonanya dia nggak ada ya, aman nih gitu. Jadi ketika bola datang ya udah dia ngeliat bola, nggak tahu ada musuh di samping, Coming from behind. bahasa kayak gitu. Terus yang kalau kita bilang kalah postur gitu, yang golnya pemain siapa, pemain Uzbekistan, itu aku udah bandingin gitu, sampai aku lihat statistiknya apa soal tinggi badan itu 170 gitu. Rata-rata. Dia lagi duel sama Donitri yang 176. Jadi secara bilang kalah postur itu udah nggak relevan sebetulnya. Berarti gak valid. Iya, nggak valid secara itu udah posturnya udah. Maksudnya setara lah sebenarnya gitu Mas ya. Iya. Nggak yang kalau ngomong jauh banget kan misalnya kayak lawan JJ lawan Sotar. Ya, Sotar. Iya, orang yang paling itu yang kan terbaru kan baru. ada video waktu itu Sutar lawan Verdong bahkan. Iya. Verdong sampai rela dia Loncatnya. loncat tinggi Iya. ngelebihin Sutar di Makanya depannya sebenarnya kan. bener kata Mas Faiz tadi, sebenarnya yang dipertanyakan itu kan bukan dari individu atau tinggi badan sebenarnya. Mulai adalah instruksi taktik yang untuk antisipasi bola-bola itu seperti apa. Sebenarnya kan debatnya di situ aja gitu kan, Mas. Iya, karena satu dari secara taktik itu kan ada taktik kolektif ya. Kolektifnya Indra Safri Seperti itu. pengen zona gitu. Tapi secara individu harus dibekali juga pemain-pemain itu gitu. Secara individu misalkan kalau ada bola ke arah kita, kayak masih lihat bola gitu, harusnya lihat lawan dulu. Karena kamu pemain zona itu yang aku paling lihat itu Liverpool sebetulnya. Liverpool sama bertanya Van Dijk, terus Konate. Yang dulu itu Firmino kalau dulu zaman sekarang mungkin ya Nunes atau Gakpo itu sering bantu di sini. Kalau set piece ya Mas ya. Kalau set piece corner itu mirip gitu. Tapi ketika bola diarahin di sini itu bisa dibilang pasti udah bisa disapu sama mereka. Hampir sulit lawan itu untuk menembus di sini karena pemain yang jaga zona itu udah paham, misalkan yang dekat, bola dekat Konate pasti udah ambil gitu. Kalau bola di sini ini punyanya Van Dijk sama kiper. Nah, itu kayak kiper itu kan juga kemarin nggak dibekali gitu taktik individunya seperti apa, bolanya itu bisa dipotong atau enggak, itu yang sebetulnya jadi problem sih. Jadi itu sebelum duel postur ya, itu sebelum duel postur harus ada sih kesepakatan kita bermain seperti apa ketika bertahan. Nah, itu jatuhnya turunnya ke taktik itu tadi. Kesepakatan itu kan satu bisa kesepakatan pemahaman pemain gitu. Kalau pemain udah paham, nggak perlu diajarin prinsip-prinsipnya. Kontak mata aja udah tahu lah ini cara bertahan. Tapi kalau pemain tuh nggak tahu, ya kita harus bikin sebuah taktik. Kalau bertahan tuh kayak gini loh ya. Kita bikin kesepakatan gitu. Itu yang namanya sebetulnya taktik itu nggak harus yang kayak tiki-taka dan segala macam. Ini bertahan aja ada taktiknya gitu. Detailnya itu ada gitu. Itu yang jadi sorotan sih, dari sorotanku. Karena sebenarnya kalau lawan Iran pun kan kita kebobolan cepat emang Mas, menit 5. Tapi sisa abis itu kan baru ada gol lagi itu babak kedua menit 60-an lah. Berarti kan sebenarnya secara permainan itu sebenarnya kita juga nggak memberikan perlawanan. Ya, nggak ketinggalan banget. Cuman ya memang faktanya kita nggak ngegolin sama sekali gitu ya lawan Iran. Ada peluang Marcelinus itu yang di tepis kiper, terus Toni juga sempat ngasut dari jauh gitu. Beberapa pemain tuh memang kelihatan lebih hidup lah. Artinya dia bisa ngimbangi lah. Kayak Toni, Marcel. Toni Firmansyah itu Persebaya. Karena Doni juga udah oke gitu. Karena itu tadi kelihatan pemain yang ditempa di kompetisi gitu. KD Arel juga. Tapi ketika bertahan KD Arel menurutku yang masih di edisi ini sih Mas, masih edisi ini. Karena waktu AFF kemarin cukup oke. Iya, dia yang oke. Dia yang salah satu. Gak tahu nih kenapa kok apa duetnya dia nggak cocok atau gimana, cuman sama sih sebetulnya. Iqbal juga. Banyak faktor lah. Kita nggak tahu apa. Makanya kita kemarin itu ada komen yang menarik juga sih soal TC itu. Waktu itu kan salah satu founder Persija Academy Ganesha Putra itu pernah mengkritik lah soal TC jangka panjang. Karena itu kan cara lama Mas. Iya, cara lama gitu loh. Dan
itu udah dikomentarin gitu. Harusnya pemain itu ditempa di kompetisi gitu, di kompetisi. Tapi permasalahannya adalah ketika kompetisi itu nggak ada gitu, atau ketika pemain tersebut nggak dapat kesempatan untuk kompetisi gitu. Nah, yang menarik sebetulnya ya pengambilan pemain apakah sudah sesuai diambil dari kompetisi gitu. Nah, itu atau cuman karena nama-nama yang dulunya pernah cocok, tapi kan secara perkembangan pasti beda. Makanya itu yang harus kita kritisi. Jangan kita udah berikan nih kompetisi wadah gitu, EPA, terus ada Liga 2, pemain-pemain Persija banyak yang main di sana. Tapi ternyata ngambil pemain dari scouting sendiri. Iya. Itu kan yang dari pertanyaan dari Indra Safri ya, yang jadi kritikan lah dari Indra Safri. Dia tuh kan demen sekali scouting kan. Zaman dulu kan demen sekali scouting. Nah, memang harus diakui dia punya kemampuan itu. Ya, banyak pemain-pemain top yang aku tahu sendiri si ini Yabes. Itu satu-satunya orang Alor yang dia cari sendiri. Sampai sekarang bisa bertahan di Liga 1 kan. Makanya banyak ada juga selentingan yang bilang ya udah dia cocoknya scouting aja, komen kayak gitu. Memang itu benar gitu. Itu kita nggak boleh soal hal itu gitu. Tapi kan ya pasti yang dibanggakan kan ya CV-nya ketika bisa menjuarain dan segala macam. AFF gitu. 2 kali, AFF 19 2 kali, SEA Games sekali. Harus 20 ya? AFF 20. Ya makanya iya lupa aku. Yang kemarin yang itu yang kontroversi yang penalti berkelahi itu kan SEA Games tuh. Ya menurutku sih nggak salah ya pemain pelatih itu dikasih kesempatan gitu. Tapi memang progresnya harus kita lihat juga gitu. Apalagi ya itu tadi yang aku kritisi sih sebetulnya ya jabatan dia itu apa gitu ketika di ini. Karena kan di satu sisi kan Dirtek kan awalnya beliau gitu loh. Makanya ketika Dirtek melatih itu sebetulnya udah ya, luar melenceng lah melenceng gitu, karena Dirtek harusnya ngurusin yang lebih in general lebih ke sepak bola, ke apalagi Dirtek PSSI nah itu jadi kurikulum terus bikin menjadi jembatan antara klub dan tim nasionalnya. Tim nasional, klub dan tim nasional kemarin kan nggak terjalin ketika karena memang nggak ada Direknya. Nah itu ada Direknya cuman menjadi pelatih. Nah, itu makanya nggak tahu kan waktu itu kan juga ada bilang katanya Direknya dari Jerman dan segala macam. Terus kenyataannya seperti apa gitu. Tapi intinya ketika ada orang menjadi Dirtek ya kita ingin sebuah hasil gitu, hasil dalam bentuk program atau priorisasi. Nah, waktu itu kan udah ada Villanesia 2017 kan Dirteknya Danur Windo gitu, dan salah satu timnya ya Coach Ganesha Putra yang aku ceritain tadi gitu, yang bikin ya rumusan lah, ada metodologi ketika sekarang di Persebaya Bos ya. Ya di Persebaya Future Lab. Jadi itu yang harusnya Villanesia itu kan pondasi awal sebetulnya bukan yang harus penonton garis bawahi, karena Villanesia itu bermain passing pendek, build up dari bawah, formasinya passing pendek. Enggak, formasinya 4-3-3 gitu. Artinya kok beda sama Sinteyong. Ada yang sempat bilang kayak gitu. Gimana sih penerapan filosofi Villanesia, Bang? Bilang gitu. Ada bilang gitu. Villanesia itu sebetulnya buat pondasi dasar aja, buat pengembangan gitu loh. Buat pengembangan formasi belajar yang paling mudah itu 4-3-3. Terus teman-teman tuh anak-anak kecil tuh diajarin untuk main passing pendek gitu, atau berani 1-1 karena itu buat pondasi dia ketika nanti gitu. Nah, mungkin yang harus dilakukan ketika ada Dirtek ya Villanesia ini harus di-upgrade lah. Artinya di-update gitu. Villanesia 1.0. Ya kayak gitulah. 1.0 dan segala macam. Aku dengar ada sih itu, ada obrolan kayak gitu, tapi ya produknya itu sampai sekarang belum pernah diluncurin gitu secara resmi di PSSI gitu. Kan kita yang di daerah ini ya, kita kan pelatih juga kan, pengen tahu gitu apa sih update-nya gitu. Jangan kita dapat ilmu cuman lisensi cuman 1 minggu gitu. 1 minggu habis itu kita nggak dapat gitu pelatihnya. Itu kan menurutku yang upgrade ilmu itu yang harusnya ada gitu dari PSSI, dan itu kalau bisa jangan berbayar gitu loh. Jangan, apalagi lisensi kan udah mahal 4 juta. Aja sekarang udah 150 200 ya.
Pro itu Pro. udah 300 udah seharga mobil. Kalau Pro mungkin yang paling teman-teman kalau mau terjun ya D itu. D itu paling murah sampai 2,5 juta. Enggak, lebih 4 juta. 4 juta sekarang. 3,5 sampai 4 juta. Iya. Kalau ada yang lebih murah mungkin itu agak ada Subsidi dari klub subsidi biasanya. itu dari klub atau dari Asprof. Asprofnya Ascot. ya nggak tahu lah, intinya ada subsidi lah. Karena masih kisarannya segitu sih, karena aku waktu ikut itu ya masih hampir 4 juta lah, 4 jutaan gitu. Oke, ngomong-ngomong produk ya Mas. Sekarang di depan kita ada produk. Oh iya, betul. Kita lupa. Selalu Sebut. Masuk. Jadi kalau kemarin kita ditemanin oleh brownies. Ya apa sih? Brownies kering. Brownies kering, cookies-cookisan gitu. Sekarang kita ditemani oleh minuman yang bertemakan Jaya. Ini minuman yang cukup terkenal Iya, di Kota Malang yang udah hadir berapa tahun? Udah cukup lama kan ya? Ya 2-3 tahun 4 tahun lah orang tahu. Iya. Cuman intinya sekarang kita bukan disponsorin sih, ditemani oleh minuman kopi dari toko Kopi Jaya. Cuma tadi belinya di JBDM, Jaya Bersama dan Melegenda. Legenda. Dia tuh collabs antara toko Kopi Jaya dan Depot Legenda. Ya di Malang ada ada beberapa outlet lah ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang di Malang bisa coba nongkrong di toko Jaya karena cabangnya banyak. Ya, Betul. dan Kopinya ini adalah salah satu kopi susu favoritnya Mantap Jaya. Mas Faiz. Betul, istriku. Mas Faiz tiap hari. beli. Yang penting cek-cekin aja Mas, diabetes. Oke, kita lanjut setelah membahas produk. Kita sekarang ini Mas, apa solusi menurut Mas Faiz? Bukan solusi sih, terlalu jauh. Ini kalau dari teknis Mas. Apa ada sih Mas kalau menurut Mas Faiz itu? So far kan Mas Faiz juga nonton Liga 1 nih. Kalau misalnya dibilang program dari PSSI kan atau PT LIB 2 tahun terakhir kan wajib U21. Iya. Dimana berarti kan pemain yang sebenarnya dari 2 tahun atau tahun lalu tuh sebenarnya adalah pemain timnas sekarang adalah produk dari program yang udah jalan 3 tahun ya. 2 tahunan. 2 tahun 3 tahun itu. Nah, 2 tahun ya. menurut Mas Faiz apa ada sosok 1, 2, 3 nama yang Mas Faiz sebenarnya kok nggak masuk sih si A si B nih, ada nggak Mas? Soalnya aku pribadi sih nggak tahu kalau Bung Rimo ya. Kalau pemain muda yang nggak masuk tuh kurang paham. Aku tahu cuma Tony Firmansyah, Kadek sama Donitri ya paling. Ya, mungkin kalau step up dari di Liga 1 ya. Dari aku dulu sih nama yang jadi favoritku dari dulu aku udah bilang ke Erik itu kayaknya dari dia usia 17 aku kan selalu bilang nama Kadek Arel dan jujur aku cukup kecewa di turnamen yang kemarin. Kayak bukan Kadek Arel yang biasanya aku tonton. Lagi underperform Iya aja. betul. Dan nama kedua adalah sebenarnya yang aku juga lihat jangka panjang adalah Donitri sih Mas. Itu sosok yang menurutku akan menjadi penerusnya si Rizky Ridho dalam hal Kepemimpinan. iya kepemimpinan. Ya, terus dia juga sosoknya. dia kayaknya masih bisa menjaga attitude. Terus dia juga porsi latihannya juga. Terus di Persija dia beberapa kali kan dia dipinjemin kan kemarin kan Mas ya. Terus sekarang aku dipanggil cuman belum Saingan dapat sama Firza. ya Firza Andika. Nah, Firza terus Barasa ada yang bek kiri asing juga tuh Persija sekarang. Ditanggepin orang bertanda ditanggepin. Lanjut. Ya itu maksudku dua nama itu yang sebenarnya jadi favoritku. Untuk nama-nama seperti Jens Raven, jujur aku nggak pernah tahu secara detail dia main di Dordrecht. Paling yang jadi next ada Arkan Kakak kan yang nggak ikut. Nggak kalau menurut Rimo dan Mas apa ada yang ini? Yang nggak dipanggil kan? Mas itu. Sebetulnya Mas, ada nggak? Maksudnya kan perhatiin banget Liga 1. Ya sebetulnya pemain-pemain tuh masih belum konsisten gitu. Kayak aku lihat kayak Altaf Indi di Persis Solo. itu Sanadin itu. Sanadin Faris itu udah jarang starter. Altaf Indi tuh lumayan sering di starter terus, tapi ya ada match dia oke, tapi sekarang Persisnya juga kayak gitu gitu. Kalau ini Mas Balinsa Arema. Dia kan beberapa kali dia U berapa? Nah itu usianya 20 ini kayak. Cuman seharusnya dia masih muda kok. Kalau ya kita cuman kurang tahu detailnya. Coba daripada netizen lebih kejemuk dan tapi pemain-pemain yang patut dikasih pahamin, pemain-pemain di Liga 1 itu yang nggak banyak yang jadi starter yang lama gitu. 30 tahun, Cor. yang starter lama gitu. Yang artinya biasa menit 60 diganti. Gitu. Kayak Vitor Detan di PSM itu juga babak kedua diganti. Tapi Vitor Detan sebenarnya seharusnya kemarin kalau kita AFF melangkah lebih jauh, jam mainnya lebih lama, harusnya bisa step up sih, jago banget.
waktu AFF Bagus memang Victor Dayton salah satu pemain yang apa ya, dia berani gitu. Nah kelemahan kita waktu lawan Iran itu sebetulnya satu, kita lihat kita semua pemainnya itu kalah semua 1 versus 1 itu kalah semua dalam hal pegang bola dan dalam hal duel bola gitu. Beda sama artinya gini, ketika ada bola terus ada perebutan ya itu kalah, kita nggak bisa ngerebut gitu. Tapi ketika kita dapat bola itu ada satu momen yang aku lihat sampai balik badan ke gawang sendiri itu nggak bisa balik lagi ke depan karena dipres sama pemain lawan Iran gitu, pemain Iran. Jadi sampai akhirnya back pass ke kiper. Jadi hal krusial tuh memang 1 versus 1 itu tadi. Tapi kalau bisa dibilang kita kan senior juga kalah ya sama Iran 3-0 ya. Irak apa sih Iran sih? Irak kayak Ali Jasim tuh Irak. Irak. Irak N sama K ya, beda ya. Oh ya. Jadi memang 1 versus 1 itu sangat krusial, makanya ketika kita melatih di anak-anak yang kecil itu salah satu metode latihan yang digunakan di banyak negara itu salah satunya ya kemampuan 1 versus 1 ball mastery itu yang punya pemain itu. Makanya kalau kulihat pemain kita itu kayak apa ya, kayak seolah-olah dibilang jago dribble gitu. Jago dribble gitu. Itu kan sempat aku bilang kalau Pep itu suka pemain yang sistematik. Enggak jago dribble. Kuat. Hampir semua pemainnya itu jago-jago, bisa lah pegang bola gitu. Terus ada yang komen juga, berarti Pep ngelatih Indonesia bisa dong. Apa kayak gitu. Aku ketawa terus ya waktu itu aku balas apa gitu. Jadi memang image di penonton tuh kita itu katanya itu jago dribble gitu. Mungkin berkaca sama kayak pemain Egy kayak gitu-gitu mungkin ya, Witan gitu, Marcelino gitu. Tapi menurutku ada beberapa hal krusial yang harus dipunyain dari pemain selain dribble yang itu tadi gitu. Karena ketika ketemu lawan yang lebih kuat itu mereka udah nggak secara hilang lagi ya pasti. Karena kan sekarang sepak bola sekarang itu kan hampir nggak ada ya pemain-pemain yang ya memang banyak gitu pemain yang jago dribble, tapi nggak, kita pernah bahas di podcast yang kemarin pemain kreatif gitu yang yang dribblenya jago, lengket dan terus bisa melewati lawan banyak pemain terus jadi pembeda gitu. Sekarang kan udah nggak seperti itu gitu cara mainnya Ronaldinho, karena lawan tuh sekarang udah bertanya sistematis gitu. Udah misalkan lawan Messi udah nggak kayak dulu 1 versus 1. Lawan Messi ya udah dijaga 2 gitu, dijaga 2 atau bahkan dijaga 3 gitu. Tapi Messi juga nggak senaif atau sebodoh itu kan. Ketika dijaga 3 dia tugasnya udah selesai. Aku udah bisa menarik 3 pemain. Aku nggak perlu ngelewatin 3 pemain. Nah itulah yang masih kurang dari pemain kita. Ketika ngelewatin 1 adrenalinnya terpacu, wah ngelewatin lagi nih 2. Waduh lewat lagi 2, udah langsung ku cetak gol aja. Ternyata udah nafasnya habis di situ. Makanya dribble tuh nggak harus untuk ngelewatin gitu. Ketika cukup menarik. Iya, ketika Messi udah narik 3 pemain dia udah berhasil. Kalau itu yang menurutku prinsip-prinsip yang kayak gitu yang mungkin belum diajarkan ya ke secara itu akan taktik individu ya, pemikirannya sendiri. Oh aku udah narik 3 pemain, apa yang harus kulakukan? Ya udah passing aja ke teman yang lebih ini gitu. Itu bukannya nyambung ke IQ juga nggak sih Mas? Ya jatuhnya memang IQ. Jadi sepak bola itu aku ngutip dari Coach Ganesha, sepak bola itu dari mata turun ke kaki. Kan kalau kita bisa cinta dari mata turun ke hati ya. Jadi sepak bola itu awalnya itu dari mata, kita ngelihat, kita persepsi situasinya kayak gimana. Terus kita olah dulu di kepala. Kita olah di kepala gitu. Misalkan nih, itu tadi kita ambil contoh tadi, kita narik dribble. Aku lagi 1 versus 1. Udah bisa nih aku narik 1 orang pemain. Loh kok dibantu sama temennya? Loh kok ada 3? Nah otaknya mikir, IQ-nya mikir, memproses. Nah secara logika aku udah narik 3 peluang, berarti ada ruang yang terbuka atau ada temanku yang terbuka. Nah itu aku harus cari itu gitu loh. Nah baru dia turun ke kaki. Setelah itu dia turun ke kaki, eksekusinya passing gitu. Tapi kalau nggak turun ke kaki, nggak punya IQ, jadinya orang itu tadi ya selama
persepsinya nggak ada, misalkan 3 pemain cuman gitu doang, tapi nggak diproses, ya udah dilewatin aja 3 karena dia nggak pakai IQ tapi pakai mungkin lagi adrenalin atau gutsnya kayak gitu. Artinya memang yang terpenting itu memang itu tadi prinsip-prinsip permainan, IQ itu maksudnya di taktik individunya itu harus lebih di ini sih. Sama itu juga Mas, mungkin aku yang menjadi yang harus menjadi bahan utama di sekolah sepak bola di Indonesia adalah penekanan untuk memberikan porsi latihan di luar lapangan. Yes, betul. Karena kan di sekolah sepak bola di Eropa itu juga mereka ada sesi tersendiri di luar lapangan, gitu ya. Di dalam kelas. Mereka nonton video untuk memberikan pemahaman, ilmu tentang bagaimana menarik lawan, mencari ruang dan juga membuka ruang. Itu kan butuh sesi tersendiri, nggak tiba-tiba datang dari anak itu sendiri kan, karena kan mereka juga nggak bisa melihat dari atas dalam tanda kutip bagaimana seumpama mereka bergerak ke sisi mana, lawan itu ikut kemana. Terus juga aku mungkin yang ingin aku tanyakan selanjutnya ke Mas Faiz yang juga sebagai seorang praktikum ya, praktisi praktikum materinya ya. Yang juga sebagai praktisi itu apakah juga melakukan hal-hal tersebut Mas di sekolah sepak bola? Kalau boleh tahu Mas Faiz ngelatih di mana Mas? Iya, kalau yang ngelatih ya intinya ngelatih grassroots sih teman-teman. Jadi sebetulnya kalau dibilang kenapa harus grassroots atau dan segala macam ya memang startnya sih harus dari situ ya. Karena aku sendiri juga dari sisi usia udah nggak ini ya, udah nggak tertarik lagi kalau misalkan harus ke klub dan segala macam. Tapi apakah itu ada kemungkinan Mas? Ada. Ya nggak tahu juga. Bisa hubungin kontak saya untuk nego analis. Ya tapi patut kita ini juga sebetulnya. Kita garis bawain juga kalau itu yang terjadi juga sih sebetulnya. Jadi usia 9, usia 10 itu sebetulnya belum bisa dikasih taktik gitu. Jadi kita taktik organisasi permainan lah. Secara mudah organisasi permainan. Misalkan kalau usia segitu kan main ya masih 5 versus 5, 7 versus 7 gitu kan. Itu mereka itu kenapa kita sering lihat mainnya kayak apa itu rebutan bebek atau apa bebek ini? Yang ngumpul itu loh ya istilahnya orang-orang yang grumbel. Iya kayak gitu. Itu kenapa kayak gitu dan itu semua terjadi di Inggris pun kayak gitu. Berarti sorry Mas, aku potong sebelum lanjut. Berarti ini standar 9 sampai 10 tahun itu belum bisa dikasih teknik itu berarti secara global ya. Secara global, Indonesia doang ya. Secara global. Oke. Jadi lanjut Mas. Kita ambil ya metode Korver coaching itu Will Korver itu udah metode dari tahun 19 berapa dan sekarang banyak dipakai. Itu pun organisasi permainan itu ada di pucuk piramidanya gitu. Jadi bawahnya itu tadi yang aku bilang ball mastery, yang kedua passing and receiving, terus yang ketiga baru 1 versus 1, nanti paling atas baru organization. Itu untuk yang U9 sama 10. Jadi sebetulnya kita ngasih taktik itu juga sama sebetulnya. Aku ngasih ke mereka, kamu itu mainnya terlalu ngerumpul gitu loh. Passing ke sana dia mereka nggak tahu, mereka belum tahu. Jadinya ketika kita secara verbal nggak bisa, ya kita harus pintar dengan desain latihannya. Nah itu loh. Jadi itu yang menurutku kelemahan dari pelatih-pelatih di Indonesia. Gitu. Aku bisa bilang kayak gitu karena ya aku udah diskusikan sama instrukturku waktu ngambil lisensi. Ya, dan gitu. juga yang kita tahu adalah di level sepak bola grassroots usia bawah yang dicari adalah pencurian umur juara. Karena memang bisnisnya itu seperti itu. Jadi bisnisnya adalah cari bikin klub, terus ikut kompetisi agak nasional U12, tapi nanti pertama curi umur sama ini ngebon bahasa Indonesia apa ya? Nyewa pemain yang udah jadi nih klubnya Mas juara, habis itu ntar license-nya dijual, ntar bikin lagi. Kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Ya, itu kan terkonfirmasi ya. Nah, terkonfirmasi kalau itu mah. Makanya kemarin aku juga ngobrol soal pembinaan ini di grup ruang taktik ya, di grup terus kok nggak ada kita di grup sama yang ikut webinar dulu sih intinya mereka tanya ada yang nanya gitu pembinaan kita gimana sih bilang gitu. Kita terus intinya mau nyorot PSSI gitu sebagai yang pemiliknya gitu. Induk organisasi ya, itu boleh kalian sorot, boleh kalian nyorot PSSI sebagai mau kritik dan segala macam gitu, tapi
balik lagi gitu. Harus ada kritikan lagi ke pelakunya. Iya. Ya itu tadi ada semangatnya itu bukan semangat pembinaan gitu. Iya. Semangatnya itu semangat Cari uang. cari juara kayak cari gitu. Nah, itu yang menurutku itu nggak bisa kita salahkan ke PSSI gitu. Itu sama saja kayak ya kita pelakunya, gitu. sendiri sih. Nah, makanya ya kedepannya sih dengan kayak podcast kayak gini ini juga buat teman-teman yang mungkin yang mau jadi pelatih dan segala macam, nanti ketika udah jadi pelatih ya udah jangan semangat juara, jangan semangat. Sorry, mungkin ini ditekankan pelatih grassroots Mas ya. Ya, pelatih grassroots jangan. Anu sih cara berpikirnya Mas ya. Iya, Cara berpikirnya itu mindsetnya. mindsetnya itu kebanyakan pelatih itu yang penting namaku gede di kotaku, tim yang aku bawa itu Juara. bisa juara, yang dimana simpelnya gini mah cuman cari bonusan dari wali murid. Terus uang jalan kalau misalnya kita sering ikut turnamen. Udah gitu-gitu aja bisnisnya. Cukup buat makan sehari ini bulan ini iya, cuman apakah itu ada efek berkepanjangan ke sepak bola Indonesia? Sepengetahuanku sih akan sulit, bukan nggak bisa, cuman sulit. Akhirnya sebenarnya kita 1 tahun bisa produksi berapa ribu pemain, akhirnya pemainnya Iya, itu aja, itu karena aja. Iya. ya itu sistem bon itu tadi, maksudnya sewa pemain itu aja. Jadi yang terlibat mau tuh di Gotia Cup, di Garuda Cup, di Bali Seven, segala macam Liga Anak Indonesia, apalagi Suratin, akhirnya pemainnya itu aja gitu, karena ya itu tadi Poolnya akhirnya Poolnya, nggak nambah. poolnya. Jadi apakah salah? Enggak juga, karena kan mereka cari kemenangan. Cuman akhirnya itu kesadaran dan atau cara berpikir, pola pikir orang yang terlibat di dalam industri, bukan industri sih, kalau bilang industri kan uang banget, maksudnya dunia grassroots ini akhirnya poolnya nggak akan bertambah dengan signifikan gitu. Betul, karena grassroots itu sebetulnya Wolfgang Pikal pernah bilang gitu. Aku dikasih tahu temanku juga yang lagi di Papua, Papua Soccer Academy gitu. Timika. Ya, Papua Football Academy ya, PFI. Ya itu Wolfgang Pikal tuh pernah bilang ke temanku, pelatih grassroots itu KPI itu apa? Targetnya. Target Indeks pelatih target grassroots itu cuman ketika pemainmu nggak datang itu kamu gagal gitu, nggak datang besoknya habis latihan terus besoknya nggak datang itu terus sampai nggak datang lagi itu berarti kamu gagal. Kalau nggak datang gara-gara ikut turnamen di tim lain. Jadi sebetulnya cuman KPI-nya itu cuman itu harus memastikan mereka itu datang gitu. Happy jatuhnya. Mas. Jatuhnya happy. Karena memang di Will Corver juga yang Corver coaching yang aku bilang tadi itu salah satunya adalah filosofinya adalah love to the game gitu. Ketika kamu mencintai gamenya, mencintai sepak bolanya, kamu akan mudah untuk mempelajarinya. Gitu. Itu yang harus kita tanamkan ke ini konteksnya kita lagi ngomongin grassroots ya. Jadi pembinaan grassroots itu yang umur 10 ke bawah, 11 tuh yang mungkin agak mau ke youth lah. Tapi intinya yang grassroots tuh gitu aja sih. Ya kayak kita main bola waktu kecil lah. Kita main sampai maghrib nggak ada yang Peluit panjangnya azan Mas. Itu kan itu benar-benar happy lah, itu benar happy. Nah, yang ironisnya kan sepak bola anak sekarang di Indonesia itu mengenal sepak bola itu bukan dari main gitu, tapi main dari game gitu. Itu yang ironisnya gitu. Makanya kalau ngomongin sepak bola grassroots itu semangatnya semangat pembinaan aja sih, karena waktu kemarin instrukturku juga ngasih saran kalau memang melatih itu udah semangat cari uang itu, intinya ya Mengabdi, kerja sosial Mas, lah, mengabdi. Sama kayak guru honorer lah Mas. Kayak guru honorer. Ya intinya gitulah. Tapi nggak korupsi PIP. Beruran ya. Iya. Andai ada dana itu bagus juga. Apa dibelokin aja ya. Jadi ininya tuh gini Mas ya, berarti karena bukan nggak nyalahin generasinya, cuman memang faktanya adalah mayoritas anak-anak sekarang tuh tahu sepak bola dari game, bukan dari sepak bola itu sendiri. Nah, jadi tugasnya semua penggiat sepak bola di level grassroots ini harus ada cara berpikir bahwa ya oke, cari uang iya, cuman maksudnya kan harus diselaraskan supaya antara cari uangnya sama pembinaannya ini harus bisa jalan secara bersamaan gitu loh, karena takutnya itu tadi ketika mikirnya industri tok ya korbannya akan masa depan anak itu sendiri, karena kan nggak tahu ada anak yang umur 10 nyun sewu jelek banget gitu ya, cuman pas karena dia mau kerja keras segala macam, usia 6 tahun kemudian bisa sejago
Messi, Neymar gitu kan. Wais. Ya, siapa tahu kan banyak kan pemain-pemain kayak Kalau gitu. kita bicara soal metode pelatihan tuh bakalan panjang. Ya, ini juga aku sedikit ngasih tahu juga kita ada long term athlete development itu di Kanada baru ada risetnya LTAD itu juga apa ya? Intinya nggak langsung spesialisasi anak-anak ketika usia dini gitu. Jadi usia dini langsung dispesialisasi bola, langsung diajari turnamen. Ya, itu juga salah satu ini juga kan kita lihat Beckham Putra, terus siapa dulu Ian Zola itu kan tiap minggu dia main di semua Level. Kompetisi. beda klub gitu. Iya. Pagi main, nanti sore Kayak main tahu di tuh Mas klub kayak lainnya. siapa ya? Ya maksudnya itu lagi ini di Indonesia tuh masih kayak gitu Ya. loh. Makanya itu juga salah kalau ngikutin teori LTAD itu long term athlete development itu, karena intinya gini, pemain yang secara usia udah bakat dari kecil itu kalau menurut LTAD itu belum tentu ketika usia 20 dia bakal Benar. lebih bagus. Ya kita ambil contoh pemain-pemain top Eropa ada Marcus Rashford itu misalkan udah dari Peak 18, performance-nya. 19 tuh udah bagus gitu. Wah, ini bagus nih nanti 25 gitu. 23, Ternyata menurun gitu loh. Itu kan kejadian juga kan, kita di Indonesia ada juga pemain-pemain kayak gitu kan, banyak. Ya termasuk Gianzola. Sebenarnya kalau Gianzola Beckham kan Beckham ini masih sekarang naik banget kan. Kalau Gianzola kan justru pas peaknya dia malah Turun. kehilangan Ya, ini. itu tadi karena dari usia muda udah diforsir. Salah satunya masalahnya itu. Nah, di LTAD itu nggak perlu diforsir, justru anak-anak itu disuruh multisport gitu. Ketika umur itu udah suruh belajar lain. Basket, renang. Nah, ini balik lagi, kita bahas Indra Safri ini udah lewat Udah kemana-mana. kemana-mana, Jadi kalau kita bilang Villanesia gimana? Villanesia itu kan 2017 ya pelatih-pelatihnya ya. Pelatih-pelatihnya yang dapat itu mulai tahun 2017. Mungkin dia ngelatih pemain yang apa yang usianya baru, yang ibaratnya dari bawah itu ya ketika di 2017 gitu. Misalkan usianya baru 10 gitu di 2017 baru dapat Villanesia anak-anak itu. Nah, anak-anak generasi Villanesia itu mungkin ya baru muncul ketika nanti 2025 ke atas mungkin 2026 itu mungkin ya kalau secara itu. Tapi kan penyerapannya kan nggak Beda-beda. maksudnya Villanesianya kan penyerapan ke pelatihnya kan belum terlalu intens gitu. Justru maksimal tuh kalau kulihat di era ini. Di era ini kayaknya pelatih itu diperbanyak lisensi itu diperbanyak, dan kemarin PSSI sempat posting juga pelatih lisensi dia itu sekian 4.000 apa berapa gitu. Dari tahun ke tahun peningkatannya. Nah, harapannya itu tadi balik lagi ke Indra Safri, ke Dirtek, itu seragam gitu loh. Yang di materinya itu seragam, terus memperkenalkan itu tadi pembinaan, jangan terlalu mencuri umur dan segala macam. Itu udah dikenalkan ke mereka. Nanti ya kita berarti mundur lagi ini misalkan 2025 lah gampangnya lah, 2025 baru banyak anak usia 10 itu kena paparan Villanesia itu, ya kita lihat 10 tahun ya 7 tahun lagi ya 2030 lah mungkin baru umur 17 makanya kita nggak bisa ngelihat Villanesia gimana penerapannya ya belum maksimal, belum terlihat gitu loh, karena itu tadi belum ditancapkan secara ini menyeluruh belum gitu. Ya, intinya kita berharap semoga 2045 Indonesia emas. jauh banget. Emang masih hidup 2045. Oke, menarik pembahasan Mas. Berarti satu pertanyaan jawab cepat ya. Jawab cepat ya. Janji jawab cepat ya. Rimu dulu ya. Indra Safri dipecat atau dipertahankan? Ganti. Oh, ganti. Kan. Mas Faiz? Ganti. Oh, untuk U20 maksudnya ya ganti. Iya, untuk 20. Oke, karena iya sih. Ya semua Dirtek juga kalau bisa. Oh iya. Ya, ini maksudnya kita karena- butuh orang yang inilah, Iya, butuh orang yang fokus lah. Iya, intinya. Setelah Kalau- itu levelnya kan kalau emang kejarnya Piala Dunia, levelnya harus emang di sana gitu. Iya, kita- Bukan berarti Coach Indra Safri itu Enggak, tidak dia berkompeten. bukan jelek dan Cuman Iya. cuman emang levelnya ketika memang kejarnya mau di sana, ya harus yang levelnya lebih up lagi. Mungkin kalau menurutku ya itu buat kayak ada tim scouting timnas sendiri gitu loh. Ya, kalau aku nggak lebih ke situ sih. Kita kan netizen tuh kan suka ditanya itu PSSI nggak punya blueprint dan segala macam. Ya itu harusnya kerjanya di Mending gitu loh. kerjaan itu Ya, aja. makanya ketika kita misalkan rekrut nih Dirtek dari Belanda, misalkan Louis van Gaal misalkan, ya udah dia harus bikin blueprint itu, dan itu harus disebarkan entah dari web PSSI atau kerjasama sama media-media yang ada. Untuk di Sama klub juga ya. itu menurutku itu yang lebih ini sih, lebih apa ya, lebih iya lebih penting, krusial gitu ketika jadi Dirtek gitu. Blueprint terus di setelah
publikasikan ya udah kita kawal penerapannya gitu loh. Perluasannya, penerapannya. Oke. Kalau nggak dipublikasikan ya gimana mau tahu? Soalnya kan gitu. kemarin katanya disimpan Mas. Ya makanya itu kan Disimpan sampai selesai. Sampai selesai. Nah, lupa kalau cuma 3 pertandingan. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti ada yang mau tambahin? Bung Rimo, Mas Faiz? Ada sih. Ya berharap semoga Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik dan kita tinggal menunggu Di mana? di semua level usia. ya kita udah bulan Maret nih bentar Iya, lagi ya. Maret bentar lagi kan. Dan juga Marhaban ya bal-balan ini. dan juga yang mungkin entah Mas Faiz ngeliat atau enggak di postingan Coach Nova timnas U17 Oh, iya, kan iya, bakalan- iya. yang Ya, oh, lagi fisiknya, fisiknya, ya, lagi di Terus Sintayong genjot komen banget. kan? Sintayong komen. Komen apa kok nggak lihat? Let's go Nova kayak gitu lah Mas, nyemangatin Nova. Oke. Tinggal kita Apa lihat. kata Sintayong akan kembali? Enggak lah, enggak. Ya karena Kita harus dukung dan percaya sama Patrick Kluivert, Alex Pastur dan Danny Lansard. Satu lagi yang katanya pegang usia tuh. lupa dia nama sih namanya. Yang satu lagi. Willem siapa? Willem Ya, tuh. itu usia berapa Iya, itu? Itu yang U23. Oh, U23. U23. Dia yang ngerjain U23. Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, komen, subscribe, like channel kolom apa Komentar. komentar Terus dan itu saksikan Nama fans. Oh iya. Apa itu? Mungkin Kemarin kita akan ada 1 menit Iya. mundur nih dar mana. Mungkin nanti kita bikin polling aja Mas ya Ya. di Jadi polling lagi berarti. beberapa bukan polling di Yang- Twitter yang atau di dipilih gitu. ya, Nah, dipilih. beberapa hari beberapa konten lalu apa sih beberapa podcast Pekan yang lalu. lalu kita sempat berdiskusi nama fanbase kita bukan fanbase Asik. pecinta atau penonton setia. Dan banyak teman-teman yang menyarankan jadi ada yang ini Baskara semua Langsung aja 06 nama aja. teman taktik terus ada sobat taktik ya. Dua. Terus ada korban taktik Makanya nggak masuk. jadi keren nih taktikers Taktika. murid taktik lovers kutak katik Kutak taktik. Lucu banget panak taktik Fan Fan taktik. taktik. Oh, Itu fan kayak masih taktik. masuk, Kita oke juga lah. Fan taktik. Ah, ini oke. paling keren mas aku setuju nih Apa itu? lebih sedikit Nggak ngerti, Mas. oh enggak ini ada ini lebih sedikit Iya, video. mau tahu paham. Tapi anak-anak kan nggak tahu yang di sana. Oh iya Maksudnya iya kan mereka nggak mungkin tahu. nah ini bagus nih mas Apa? botak best of ruang taktik asik oh Berarti ada Oh, mana nggak tahu kalau dari maksudnya nanti kita bikin polling aja Mas tadi Iya, ya, Mas Faiz antara- nanti bisa di iniin di Twitter jadi ada teman bisa memilih ada di ya sana. yang tematik Indonesia teman taktik oke ya itu sih beberapa apa namanya Usulan nama usulan nama tapi sepertinya tidak akan kita terima semua karena kurang oke. Nanti dari pokoknya cek terus postingan ruang taktik terutama di Twitter nanti mungkin beberapa nama akan kita drop di sana jadi buat teman-teman pilih salah satunya mana yang jadi favorit yang mungkin itu lebih akan menggambarkan kita yes teman taktik oke sih tapi teman Iya, taktik teman taktik juga. TT fun taktik Kota Best of taktik. Yes. oke udah Nyiapin nama udah aku sing belum belengan aku lagi. Oke kalau gitu saya Dejan Stankovic pamit. saya Mukti Ali Raja Saya Erik Jemba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.